Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remisa, selamat malam. Untuk malam ini yaitu malam Jumat tanggal 7 Januari 2021 ya. Nah, ini aturannya saya sudah habis sholat subuh, yang mana aturannya saya niatnya pengen ikut kontes di Pekalongan, tapi malah posisi saat ini saya berada di Banyuwangi ya, tepatnya di Jurajati. Saya berada di Jurajati, yang lain berada di Pekalongan di EBC Trade Center ya, di Center Pekalongan untuk mengikuti acara Indonesia Truck Modification atau kontes truk. Sedangkan saya ikut acara kontesnya di Banyuwangi, berarti saya ikut acara kontes di jalur Pantura ya. Nah, kemarin sempat benerin lampu-lampu, namun tetap saja tidak ikut kontes. Kalau tidak percaya, saya kasih lihat saya berada di mana ya. Nah, ini lihat nih, ini saya berada di Banyuwangi, tepatnya di Jurajati, di warungnya Mak ini. Saya nyampe sini kemarin sore, berangkat bareng dengan Raden Speed, Mas Timbul Prai. Jadi mungkin nanti yang hadir ke Pekalongan hanya Mas Timbulnya saja, namun si Dawuk tidak ikut hadir ya. Lihat nih, bisa dilihat kan pemirsa. Oh, si Dawuk. Si Dawuk, saya berada di Banyuwangi ya. Oh, ini warung biasa saya kalau nginep. Waktu menunjukkan tanggal kayak Jumat 07 Januari 2021 4:10 di pagi hari. Saya baru melaksanakan sholat subuh nih. Dan saya mau lanjut istirahat sambil lihat siaran-siaran live di IG. Barangkali ada yang sudah live dan ada yang sudah ngasih tahu informasi tentang seputar kontes di Pekalongan ya. Peserta gagal kontes masih setia di Banyuwangi dan cuaca mendung gerimis ya. Itu sedang membuat tiang ajuk, karena tiang ajuknya kemarin ketinggalan di lokasi bongkar, akhirnya buat lagi. Gagal kontes spesialis tim huru hara rame-rame ya. Ini aturannya udah masang terpal, malah hujan ini, waduh. Berat ini, berat terpisah berat. Bu Agus. Ini sudah dipasang terpal, yang mana tadi tiang terpalnya sudah dibelikan ya, yang baru. Masih dalam suasana kondisi hari Jumat, tepatnya saya habis sholat Jumat. Itu ada Pak Kiai ya, ada Pak Kiai itu. Tuh ada santri yang baru sholat Jumat itu ya. Tuh di dalam santri yang baru sholat Jumat itu di dalam. Tuh santri baru sholat Jumat ya. Sekarang saatnya leyeh. Siapa lagi kalau bukan Indro ya. Dilihat nih, tuh menolos. Wow, kinclong. Ini yang Mak Hindu lagi tidur. Nih. Remisa, ini untuk kali ini saya tidak akan membuat video tentang trip ya, yang mana tadi sudah di awal video dijelaskan saya posisi berada di Banyuwangi, berarti saya tidak ikut kontes
dan tidak jadi ikut kontes karena saya juga sebenarnya belum mendaftarkan diri. Nah, ada beberapa alasan kenapa kok saya tidak mendaftarkan diri untuk ikut kontes di Bicara Pekalongan, dan juga ada beberapa alasan kenapa saya juga mempersiapkan diri apabila nanti suatu saat saya akan mengikuti kontes di Pekalongan. Di sini akan berusaha sedikit saya jelaskan ya, yang mana yaitu beberapa alasan kenapa kok saya tidak ikut kontes di Pekalongan dan di acara kontes-kontes yang lainnya setelah acara kontes di Bandung Auto Fest dulu tahun 2020 dan juga tahun 2021 di acara Pekalongan Weekend Auto Expo ya. Nah, di sini kan saya akan coba saya jelaskan sedikit remisah kenapa kok saya tidak ikut kontes. Yang pertama yaitu adalah terkendala di biaya. Nah, ini biaya ini yang memang sebenarnya sangat memberatkan ya kalau untuk saya sendiri, tapi nggak tahu kalau untuk yang lain. Kenapa kok saya bilang memberatkan? Karena di sini saya berusaha setiap bulannya itu untuk mengejar target dari setoran atau angsuran truknya. Jujur saya akui, karena memang truk yang saya gunakan ini memang dia bukan belinya tidak cash. Jadi memang di sini saya juga mengejar angsuran, gimana caranya saya berusaha untuk menutup agar setiap bulannya ini saya bisa memenuhi kebutuhan dari truk tersebut, mulai dari angsuran per bulannya, terus mulai dari saya bisa menabung untuk biaya perawatan seperti dari biaya pergantian oli, biaya pergantian ban, dan biaya pergantian yang lain-lainnya seperti itu remisa. Nah, dan untuk yang keduanya yaitu biaya masalah untuk saya sendiri dan juga untuk kru dari truk ini. Nah, yang dimaksud itu adalah apa? Biaya untuk kebutuhan hidup keluarga. Nah, ini memang jarang yang sampai mempunyai pemikiran seperti itu ya, bahkan bisa dibilang tidak semuanya. Walaupun istilahnya orang ngomong ya oke lah, fix. Logikanya gini aja, misalnya juragan itu punya duit atau mempunyai beberapa uang atau mempunyai banyak uang dan membuat sopir itu untuk santai saja dalam bekerja. Nah, pas di waktu acara kontes ini otomatis kan sopir ini perai. Yang jadi permasalahannya, apakah di waktu sopir ini prainya ini dibayar atau diberikan ganti rugi sama juragannya? Itu tidak, rata-rata tidak. Nah, sebenarnya ini untuk sopir ini sendiri itu mengalami kerugian karena dia tidak berangkat dan otomatis dia harus ikut hadir di acara kontes. Jadi yang ada dia malah pengeluaran, bukannya ada pemasukan. Nah, di sini memang menjadi tolak ukur saya, apakah saya harus ikut kontes lagi atau tidak. Jadi memang karena saya juga punya kebutuhan untuk keluarga, makanya saya di waktu kali ini pas sedang mempersiapkan diri apabila nanti saya jadi ikut kontes dengan catatan waktunya memang benar-benar waktu free. Waktu free itu berarti waktu bebas, tidak sedang saya ada posisi membawa muatan ataupun saya ditawarin muatan. Kalau bagi saya sendiri, di waktu saya akan berangkat kontes Hamin 2 hari itu saya memang sekarang tidak pernah mendaftar dari jauh-jauh hari. Saya mendaftarnya biasanya deket-deket hari, misalnya kayak Hamin 1, Hamin 2. Itu biasanya saya lakukan seperti itu. Karena saya jaga-jaga apabila Hamin 1 atau Hamin 2 ini saya kok berangkat, saya lebih memilih untuk berangkat kerja dibandingkan untuk berangkat kontes. Nah, karena saya lebih senang dapat pemasukan daripada saya harus pengeluaran. Seperti itu remisa. Kalau saya, ini kalau saya loh, bukan kalau yang lain. Ini kalau saya sendiri. Kalau misalnya Anda merasa tersinggung atau Anda merasa baper, berarti Anda terlalu banyak makan wafer tenggo ya. Nah, ini yang saya utarakan itu adalah menurut saya sendiri. Yang kedua, yang ini sudah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga ini kenapa kok saya jarang-jarang ikut kontes lagi? Nah, karena yang ketiga ini memang saya lebih senang ikut kontes kalau ada keluaran produk terbaru. Produk terbaru itu berarti ada kendaraan terbaru yang mau saya luncurkan atau yang mau saya up atau yang mau saya tunjukkan ke publik ya, khususnya itu dari Polawuk. Nah, itu memang saya semangat untuk mengikuti kontes. Tapi kalau untuk produk lama yang saya tawarkan, yang saya ajukan ke kontes, itu menurut saya kurang pas ya kalau bagi saya sendiri. Karena kontes itu biasanya kalau bagi saya ya, menurut filosofi tolol saya, kontes itu tidak ubahnya dengan kayak kita ikut belajar atau pameran lah kalau bicara kelas
orang-orang berkelasnya itu. Ibaratnya kayak pameran-pameran, tidak ubahnya kayak misalnya nih di Gias itu biasanya yang diikut sertakan dari pabrikan-pabrikan tersebut adalah produk-produk terbaru, bukan produk-produk lama. Jadi mereka memamerkan inilah produk terbaru saya dengan model seperti ini, dengan desain seperti ini. Nah, itu makanya saya biasanya akan ikut kontes. Itu kalau ada kendaraan baru yang akan saya atau saya luncurkan dari Bulawok Manajemen. Seperti kayak waktu di Bandung Auto Fest, peluncuran si Dawok, waktu di Weekend Auto Expo, itu peluncuran si Kintel ya. Walaupun si Kintel itu adalah produk lama, namun yang saya keluarkan itu adalah desain terbarunya. Seperti itu Remisa. Berarti sudah ada 3 alasan. Nah, kalau kendaraan atau produk yang akan saya bawa untuk kontes itu harus saya reparasi dahulu. Seperti misalnya yang bekas-bekas waktu pas gasruk, atau mungkin ada stiker-stiker yang lecet, terus ada cat-cat yang warnanya sudah memudar, itu harus saya reparasi terlebih dahulu. Di situ berarti ada biaya yang harus saya keluarkan kembali. Berarti intinya lebih banyak pengeluaran dibandingkan pendapatan, dan itu bukan taktik manajemen saya. Seperti itu Remisa. Nah, yang keempat itu ini memang sedikit barbar ya, bahkan bisa membuat orang tersinggung atau gimana, tidak adanya supportnya dari karoseri. Nah, kenapa kok saya bilang tidak ada support dari karoseri? Karena di waktu saya mengikuti acara kontes, bukan saya saja, hampir semua peserta kontes ya, itu di waktu mereka mengikuti acara kontes, yang dilihat dari para penonton, mereka pertama adalah desain truk, yang kedua modifikasinya, ibaratnya desain sama modifikasi ini sama ya, dan yang paling dilihat utama atau ditanyakan itu truk buatan dari karoseri mana. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya, ini saya kemarin sempat berdebat dengan, jujur saja, dengan Pak Haji Ali dari Mekarjaya. Itu saya sempat ditanyakan, kenapa kamu nggak ikut kontes? Kalau saya kontes, dari Bapak sendiri mau mengusung, saya di bagian apanya nih, mau nyopot saya di bagian apanya. Kalau misalnya saya mau disupport nggak masalah, karena yang saya bawa nama itu bukan hanya nama Bulawok, tapi juga nama karoseri sendiri. Secara tidak langsung berarti kan saya juga memasang atau mempromosikan produk dari karoseri tersebut, seperti itu. Makanya di sini saya juga kalau tidak ada support dari karoseri yang saya gunakan, itu sebenarnya saya malas untuk ikut kontes. Memang saya bisa dibilang orang komersil atau material, tapi mau gimana lagi, saya sendiri hanya dapat keuntungan dari konten. Kalau untuk karoseri, semakin bagus produk yang dia perlihatkan di waktu acara kontes, maka akan bisa semakin banyak para pembeli-pembeli atau bahkan konsumen-konsumen yang datang ke karoserinya. Seperti itu Remisa. Ini mohon maaf ya untuk para karoseri-karoseri yang saya gunakan seperti Mas Haris dan juga Pak Haji Ali. Ini saya mohon maaf, memang kita kemarin sempat debat secara langsung, dan ini juga saya utarakan di media sosial ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang membuat saya berpikir-pikir untuk mengikuti kontes modifikasi truk seperti itu Remisa. Nah, apabila ada kritik dan saran dan ada salah kata, saya juga mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar ya. Jangan baper, jangan semangat, dan tetap putus asa. Intinya seperti itu. Pokoknya salam filosofi nasi goreng. Saya doakan kepada Remisa semuanya, semoga diberi kesehatan, kelancaran rezeki, keberkahan rezeki, dan yang pasti juga dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.